Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk pembelajaran online melalui media video. Kali ini kita akan melanjutkan ke bab 2, yaitu dengan tema lingkaran. Di sini kita akan fokus hanya mempelajari lingkaran. Kalian tahu bahwa lingkaran adalah salah satu contoh dari bangun datar. Bangun datar artinya dia tidak memiliki ruang. Jadi kalau ada lingkaran, kalian harus bisa membedakan dengan benda yang berbentuk bola. Bola bukan bangun datar karena dia memiliki ruang. Untuk contoh-contoh benda yang berbentuk lingkaran, kalian sudah bisa melihat di sekeliling kalian ada banyak benda yang berbentuk lingkaran. Di sini ada contohnya, yaitu roda, kemudian jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan beberapa alat musik berbentuk lingkaran. Sebagai awalan, kita di sini hanya akan mempelajari atau mengenal tentang lingkaran. Di sini ada kata kunci atau kata-kata baru yang akan kalian pelajari pada materi ini, yaitu ada jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, keliling lingkaran, juring lingkaran, dan luas lingkaran. Di halaman 61 buku kalian ada contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Kalian bisa lihat bentuk-bentuk ini adalah bentuk bangun datar lingkaran. Di sini ada hula hoop, kemudian ada roda, ada jam dinding, dan ada biang lala. Di halaman selanjutnya ada contoh beberapa alat musik yang bentuknya juga lingkaran. Di sini ada rebana, ya, yang biasanya dipakai untuk albanjari, kemudian ada simbal, dan ada tamborin. Ya, ini kalian sudah sering melihat ya alat musik tamborin. Selanjutnya, untuk memudahkan belajar lingkaran, maka kalian yang pertama tetap harus menggunakan buku kotak-kotak, kemudian penggaris, ya, busurnya yang begini saja, jadi yang murah saja karena ini angkanya terlihat jelas untuk memudahkan kita ketika menghitung besarnya sudut. Untuk menggambar lingkaran, kalian juga perlu menyediakan jangka, kemudian penghapus, pensil. Jadi silakan anak-anak untuk melengkapi alat-alat yang memudahkan kita belajar tentang lingkaran. Selanjutnya mari kita belajar mulai dengan mengenal lingkaran. Kita akan membuat lingkaran dengan jari-jari 5 cm, maka lebar jangkanya kita buat selebar 5 cm. Kalau menggunakan buku kotak-kotak berarti ada 10 kotak. Ya, yang pertama kita tentukan dulu titik pusatnya. Kita tekan dengan jarum, dengan bagian yang jarum. Tekan titik pusatnya, lebih gampang di perpotongan buku kotak-kotak ini ya. Kemudian letakkan dan gariskan lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Di sini lingkaran dengan jari-jari 5 cm. Kalian bisa sambil mengamati di buku kalian halaman 63, 64, 65. Di situ ada petunjuk bagaimana kita mengenal bagian-bagian lingkaran. Yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari itu adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Jadi ini adalah titik pusat. Bagian tengah lingkaran ini, tepat di tengah-tengah itu adalah titik pusat. Jadi jika ada garis yang menghubungkan titik pusat dengan bagian mana saja di tepi lingkaran ini, maka akan disebut sebagai jari-jari. Contohnya, kita akan ingin menghubungkan titik pusat dengan titik di tepi lingkaran yang sebelah sini. Jadi kalau kita tarik garis, ini adalah segmen garis, maka garis yang merah ini adalah jari-jari. Di mana lagi kita bisa membuat di mana saja di sepanjang lingkaran ini. Jadi kita
menarik garis dari titik pusat menuju ke sisi tepi lingkaran, maka itu adalah jari-jari. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu busur. Yang dinamakan busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Jadi ini yang ada di tepi lingkaran ini disebut busur. Ya, disebut busur lingkaran. Dari mana saja, terserah dari mana saja kita memulai, ingin memulai dari mana. Mungkin dari titik kita membuat jari-jari tadi, kalau kita tarik sepanjang tepi lingkaran ini, maka ini adalah busur. Ya, jadi ini adalah busur lingkaran. Kalau misalkan dari sini sampai ke sini, tetap namanya adalah busur lingkaran ya. Mau di sini ini ditarik garis, maka ini adalah busur lingkaran. Kita buat busur sekarang ya. Jadi tadi sudah tahu bahwa busur itu adalah garis lengkung di tepi lingkaran, itu adalah busur. Coba kita buat titik di sini. Kita punya titik lagi di sini, maka garisnya ini adalah, kalau kita tebali biar kelihatan, ini adalah busur ya. Kemudian kita lanjutkan tali busur. Tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Jadi ujungnya harus ada di lingkaran. Misalkan kita buat busur lagi ya. Kita mau busur sampai ke sini. Nah, tali busurnya yang mana? Maka kita akan menarik garis dari tepi-tepi lingkaran ini. Nah, kita mau menghubungkan titik pada tepi lingkaran ke tepi lingkaran berikutnya. Ini kan sama-sama tepi ya, sama-sama di tepi lingkaran. Maka garis ini adalah tali busur. Kalau kalian tahu panah ya, panah itu alat untuk kita memanah. Itu yang kita pegang adalah busurnya, kemudian yang kita gunakan untuk menarik anak panahnya itu adalah talinya ya. Jadi seperti ini ya, ini adalah panahnya, kemudian ini talinya. Jadi ini busurnya, yang ini adalah tali busur. Apa bedanya dengan jari-jari? Coba kalian perhatikan. Kalau jari-jari dia dari titik pusat ke tepi lingkaran. Sedangkan kalau tali busur dari tepi ke tepi. Ya, dari tepi ke tepi lingkaran. Apakah dari tepi yang kita buat jari-jari ke tepi seberangnya itu bisa jadi tali busur? Ya, kalau kita tarik ini dari tepi ke tepi selanjutnya, ini adalah juga disebut tali busur. Ya. Tali busur ini adalah tali busur yang terpanjang. Tidak ada yang lebih panjang dari tali busur yang melewati titik pusat. Tapi kalau jari-jari dia hanya separuhnya saja ya. Jadi dari titik pusat ke tepi lingkaran. Tapi kalau tali busur dari ujung ke ujung atau dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang lain. Dari mana saja, jadi boleh seperti ini ya. Yang penting ujungnya ada di tepi lingkaran, bukan di titik pusat. Oke, kemudian diameter. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Nah, kebetulan kita tadi sudah menggambar. Jadi ini adalah diameter. Diameter itu tali busur yang paling panjang. Ya, diameter itu 2 kali jari-jari. Ini kan 1 jari-jari ya. Ini 1 jari-jari, ini 1 jari-jari. Jadi jari-jari ditambah jari-jari atau 2 jari-jari, dia akan menjadi diameter. Dinamakan diameter. Oke, kemudian ada lagi yang berikutnya yaitu apotema. Apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Di sini kita punya tali busur, kita gunakan aja tali busur ini. Kemudian ini adalah pusat lingkaran. Garis terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran.
Maka agar kita mengetahui garis terpendeknya di mana, kita lihat sudut 90 derajat menuju ke pusat lingkaran. Kita lihat di sini, ini adalah 90 derajatnya ya. Kalian sudah mengenal bagaimana menggunakan busur. Jadi ini 0 derajat, ini 90 derajat. Kita lihat sudut 90 derajat dari tali busur menuju ke titik pusat. Kita tepatkan ini ya, garis 90 derajatnya di sudut 90 ya, di tempatnya sudut 90. Boleh kayak seperti ini. Kemudian kita lihat ada di mana sudut siku-sikunya ya. Ini di sini ya. Kita coba di titik ini. Nah, pas ya. Jadi harus pas ada di pusat busurnya. Maka garis ini adalah yang dinamakan apotema. Antara tali busur dengan pusat lingkaran di sini membentuk sudut 90 derajat. Apakah yakin ini yang terpendek? Silahkan dicoba. Kalian mau sudut berapa menuju ke titik pusat? Maka apotema adalah garis yang terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Kemudian yang berikutnya adalah keliling. Keliling lingkaran adalah busur terpanjang pada lingkaran. Namanya keliling kan, kita kalau berkeliling ya kita harus melewati semua tepi ini ya. Nah ini kalau kita mau keliling lingkaran dari mana? Terserah kita mulai dari mana dan harus kembali ke tempat semula. Misalkan kita dari titik ini ya, kita akan berkeliling, maka kita akan melewati seluruh busur yang ada di sini ya. Terus kita lewati sampai kita kembali ke titik semula. Maka ini adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah busur yang terpanjang. Ya. Kemudian ada luas. Luas lingkaran itu adalah daerahnya. Jadi ini adalah sebuah lingkaran, maka seluruh daerah ini adalah luas sebuah lingkaran. Kemudian yang baru mungkin ada juring dan ada tembereng. Yang dinamakan juring, juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Jadi mana busurnya? Busur yang ada di tepi, jari-jarinya yang mana? Jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan tepi. Dengan salah satu titik di tepi lingkaran. Kita harus punya dua jari-jari. Ini sudah ada satu, kita harus menggambar jari-jari lagi agar kita mendapatkan juring. Kita coba di titik ini acak saja, tidak apa-apa. Jadi kita hubungkan untuk mendapatkan jari-jari yang kedua. Nah, jadi di sini ada dua jari-jari. Ini jari-jari satu, ini jari-jari dua. Maka daerah yang ada di antara dua jari-jari ini dan ada busurnya, harus tertutup busur, daerah di dalam sini, ini adalah juring. Jadi ingat, daerah itu harus dibatasi oleh dua buah jari-jari dan ditutup dengan sebuah busur. Maka ini adalah juring. Kemudian ada tembereng. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Jadi harus ada busurnya, harus ada talinya. Di sini kita sudah punya contohnya. Ini adalah busur dan ini talinya, maka daerah yang ada di sini namanya tembereng. Bisa digambar di mana saja, silahkan kalian coba gambar sendiri. Yang penting ketika kalian mau juring maka harus ada dua buah jari-jari dan ditutup busur. Kalau tembereng maka ada busur dan ada tali busurnya, maka daerah itu adalah tembereng. Ini adalah pengenalan kita untuk bagian-bagian lingkaran. Demikian anak-anak perkenalan kita
dengan lingkaran dan bagian-bagiannya. Kita akan melanjutkan nanti ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.